Selamat pagi, siang, sore, Bapak. Perkenalkan nama saya Alex Rizvano Arya Andiko. NIM saya 23K10028. Dan di video ini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Explore Indonesia. Yang ini adalah sebuah web ya, sebuah portal informasi wisata Indonesia berbasis web. Dan saya akan jelaskan tiga bagian utama. Yang pertama ada graphical user interface, atau bisa dibilang GUI responsif. Lalu yang kedua ada API yang saya gunakan, dan ketiga arsitektur backend-nya. Nah, ini adalah tampilan halaman depannya di website saya. Oke, nah, lalu untuk tampilan yang responsif saya tidak menggunakan framework seperti Bootstrap, tapi saya menggunakan murni CSS native. Pakainya Flexbox, CSS Grid, dan juga Media Query. Ah, oke, sebentar. Oh ya. Ini media query, aturan CSS yang cuma aktif kalau lebar layar itu di bawah angka tertentu. Nah, jadi di sini tuh saya ada 4 breakpoint, yaitu yang pertama ini ada yang uh, sebil, sebil eh ini ada 980. Ini untuk tampilan desktop. Lalu di bawahnya ini ada 860, ini untuk iPad. Dan navbarnya juga berubah jadi seperti menu hamburger karena udah masuk ukuran tablet dan di bawahnya ini ada 640 pixel. Grid destinasi yang tadinya 3 kolom jadi 1 kolom karena layarnya HP. Dan yang terakhir ini ada 420. Ini kartu pulaunya juga ikut nyesuaiin seperti ini, Bapak. Nah, ini untuk ini bisa ganti-ganti nanti seperti ini, destinationnya. Ini untuk iPhone, terus untuk iPad, nah, seperti ini. Jadi nggak menyesuaikan dua-dua. Next, kita balikin dulu. Salah. Begitu aja. Nah, untuk elemen burgernya, uh, ah, nah ini Bapak. Ini elemen HTML, tombol burgernya, fungsinya diatur di Common.js. Di function ini nangkep event klik di tombol hamburger, terus nambahin class open ke navigasi, dan class open inilah yang di CSS atur buat nge-slide menunya keluar dari sisi kanan layar. Lalu ini untuk grid kartu pulaunya saya pakai autofill dan minmax. Jadi browser otomatis ngitung sendiri berapa banyak kolom yang muat tanpa saya harus nulis media query manual buat tiap ukuran layar. Ini salah satu keunggulan CSS Grid dibandingkan cara yang lama. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang API-nya. Sebelum masuk ke kode, saya jelasin API di project saya itu ada dua jenis, Bapak. Yang pertama ada API yang saya buat sendiri, atau bisa istilahnya REST API, yang jadi jembatan antara halaman web dengan database MySQL saya. Yang kedua, API dari pihak luar yang saya konsumsi, yaitu API dari OpenStreetMap, itu untuk kebutuhan peta dan pencarian koordinat. Saya bentar, saya buka dulu aja. Oke, kan.
Saya jelasin dulu alurnya terlebih dahulu, agar tidak bingung. Jadi kalau user buka halaman destination, itu jalan dari routes ke controller, ke model, baru ke database. Ini tempat semua API yang saya daftarkan ke server. Dan di sini ada 4 kelompok endpoint, yaitu ada island, lalu ada destination, ada search, dan ada juga history. Nah, ini file rootnya. Di sini saya definisikan kalau ada request get ke alamat API destination, maka jalankan fungsi list destination. Kalau ke API destination terus diikuti angka ID, jalankan get destination buat ambil salah satu destinasi spesifik. Blablabla. Controller. Nah, ini controllernya, istilahnya tuh ini seperti otak dari API itu. Fungsi ini nerima parameter island kalau ada. Misalnya user mau filter pulau Bali aja. Terus dia manggil fungsi di model buat ambil data dari database dan hasilnya dikembalikan dalam format JSON ke front end. Oke. Dan ini modelnya bagian yang beneran ngobrol langsung ke database MySQL. Pakainya itu query SQL. Kalau ada filter pulau, dia jalankan ini select bintang from destination where island bla 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 bla. Kalau nggak ada filter, dia ngambil semua data. Jadi makanya saya pakai tanda tanya di query-nya itu, namanya prepare statement. Fungsinya buat mencegah SQL injection biar jadi lebih aman. Maaf Bapak. Nah, ini di sisi front end-nya saya pakai library-nya Axios buat manggil API tadi. Jadi alurnya itu front end kirim request get ke API destination, terus nanti backendnya proses lewat root controller model tadi, terus balik lagi ke front end dalam bentuk JSON, terus saya render jadi kartu-kartu destinasi di layar. Nah, ini API eksternal yang saya pakai namanya Nominatim, punya OpenStreetMap. Fungsinya itu buat geocoding, mengubah alamat teks, misalnya eh, Borobudur Central Java itu menjadi koordinat latitude dan longitude. Ini saya pakai sebagai fallback. Jadi kalau misalnya ada data destinasi di database yang nggak ada koordinatnya, nanti sistem otomatis nyari koordinatnya lewat API ini. Nah, selain itu saya juga pakai OpenStreetMap Tile app, Tile API buat nampilin gambar peta di halaman map lewat library Leaflet.js. Maaf Bapak. Nah, kenapa saya pilih OpenStreetMap dibanding Google Maps? Karena OpenStreetMap itu gratis dan juga open source. Jadi dan juga tidak perlu API key. Jadi cocok untuk project mahasiswa yang tidak punya budget. Selain API-nya sendiri, saya juga mau jelasin bagaimana bagian yang disebut API client, yaitu bagian di front end yang tugasnya mengkonsumsi atau memanggil API tadi. Maaf, Bapak. Nah, ini titik pusat alamat API-nya. Jadi semua pemanggilan API di project saya tinggal menyambung ke variabel ini. Contohnya API base ditambah destination supaya saya tidak perlu eh, menulis ulang API di banyak file berbeda.
Untuk API klien utamanya saya menggunakan library Axios. Axios inilah yang tugasnya itu untuk mengirim request HTTP, baik GET untuk mengambil data maupun POST untuk mengirim data seperti keyword pencarian dari browser ke server backend saya, lalu menerima datanya itu dalam format JSON. Selain selain Axios saya saya juga maaf Bapak. Selain Axios saya juga punya API klien kedua yaitu Leaflet.js yang khusus dipakai untuk mengkonsumsi API peta dari OpenStreetMap. Jadi kalau misalnya ditanya API klien di project saya itu ada dua, apa aja? Yang pertama ada Axios untuk memanggil REST API backend saya sendiri dan juga ada Leaflet.js untuk memanggil API peta dari OpenStreetMap. Maaf Bapak. Untuk backend, saya menggunakan Node.js sebagai runtime JavaScript di JavaScript server saya dengan framework Express.js untuk mengatur routing. Lalu untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Dan untuk menghubungkan Node.js ke MySQL saya pakai library MySQL 2. Ini file koneksi ke database-nya. Saya pakai yang namanya connection pool bukan koneksi tunggal. Bedanya itu kalau koneksi tunggal itu cuman bisa proses satu request dalam sekali atau dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya ada banyak user akses bersamaan, mereka itu harus antri dulu. Dengan koneksi saya yang ada 10 ini, saya bisa handle banyak request secara bersamaan dan lebih efisien. Untuk kredensial database-nya saya taruh di file env, bukan ditulis langsung di kode supaya kalau nanti ada project ini diupload ke GitHub, password database-nya itu tidak ikut terekspos. Nah, maaf Bapak. Nah, untuk ini nih kita mohon maaf Bapak. Untuk struktur kodenya saya pakai Polar Sector yaitu MVC itu adalah model view controller. Meskipun di sini view-nya digantikan oleh frontend terpisah. Jadi ya routes itu menentuin alamat URL API-nya apa aja, lalu kontrol itu logic yang mengolah request dan response, lalu ada model yang juga langsung berhubungan dengan query SQL ke database. Ini saya pisah-pisah seperti ini karena agar codingannya itu lebih rapi terus jadi gampang di maintain dan kalau misal saya mau ganti dari database MySQL ke database yang lain itu cukup ganti file di folder model saja tanpa mengubah logic controller. Ini file server.js itu titik masuk utama aplikasi backend saya. Di sini saya pasang middleware CORS supaya frontend bisa akses API meskipun beda origin, beda Express.json juga, supaya server bisa membaca data berupa file dari request dan Express static untuk men-serve file frontend saya secara langsung. Jadi satu server saja sudah cukup untuk menjalankan seluruh aplikasi, baik backend maupun frontendnya. Nah, saya akan menjalankan demonya. Maaf Bapak. Nah, di sini ada tampilan utamanya. Sebentar saya mau ngecek dulu ini terekam atau tidak. Oke, ternyata terekam. Nah, di sini misal saya pengen liburan bersama keluarga ke Nusa Tenggara. Apa ya? Iya, Nusa Tenggara. Kita bisa ketik di sini atau kalau misalnya kita juga mau, kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada tiga. Misal saya pengen, pas saya pengen ke Pink Beach. Nah, sap. Ah, di sini ada penjelasannya. Terus ada juga koordinatnya di mana. Dan untuk mapnya ini juga mencakup ini Bapak semua
saya taruh di sini. Nah, ini semua semua destinasi wisatanya ini ada di sini, ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, terus dan juga di Jawa, Bali, dan sebagainya. Mungkin kedepannya ini bisa menjadi lebih banyak, entah itu destinasinya, entah itu pulaunya, dan mungkin untuk bagian di destinasi, iya sih, saya akan menambahkan lebih banyak. Ini kan ada 26 dan saya akan menambahkan lebih banyak untuk kedepannya. Jadi itu tadi penjelasan lengkap dari saya Explore Indonesia, mulai dari graphical user interface atau GUI responsive yang saya bangun dengan CSS native, API yang menghubungkan front end dengan database MySQL saya, ditambah API eksternal dari OpenStreetMap untuk kebutuhan peta dan geocoding, dan backend yang menggunakan Node.js, Express, dan arsitektur MVC. Sekian presentasi dari saya, Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Alexander Silvano Aladiko. Terima kasih.